Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberi kita kesehatan dan kesempatan pada hari ini masih dapat berkumpul di majelis ilmu yang kita cintai ini. Salawat dan salam ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah, itu zaman kebodohan, hingga ke zaman yang sekarang yang diterangi iman dan Islam. Anak-anak ustadz yang ustadz cintai karena Allah, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Tapi anak-anak ustaz sekalian yang ustaz cintai karena Allah, kembali kita kepada pelajaran fikih, ya, pelajaran fikih tentang di bab 4 tentang etika yang berhubungan dengan buang hajat, ya, etika yang berhubungan dengan buang hajat, ya, di kamar mandi, ya. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintakan Allah, sebelum Ustaz menjelaskan bagaimana etika yang berhubungan dengan buang hajat, ya, Ustaz sedikit menceritakan bahwasanya ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah terjadi bahwasanya orang yang tidak memperhatikan adab-adab buang hajat tersebut akan disiksa di dalam kubur, ya, akan disiksa dalam kubur, yang dimana pada saat sahabat dan Rasulullah melintasi sebuah kuburan, ya, sebuah kuburan yang dimana sahabat merasa ada yang janggal, ya, aneh. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada sahabat, nah, itulah orang yang di dalam kubur tersebut sedang disiksa karena tidak memperhatikan buang hajat, ya. Ketika dia pipis, buang BAB tidak bersih, ini akan menjadi bala untuk kita, azab untuk kita, akan disiksa di dalam kubur, ya. Di dalam kubur sudah disiksa, apalagi nanti di hari kiamat nanti. Tapi anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, etika yang berhubungan dengan buang hajat, ya. Pelajaran 1 tentang etika buang hajat yang pertama, yaitu di sini kita mempelajari tentang setiap hari kita buang hajat, ya, tentu, ya, bangun tidur kita mau masuk kamar mandi, pipis, mau BAB, BAK, ya, mau mandi, semua berhubungan, ya, setiap harinya kita amalkan pekerjaan tersebut, ya, karena itu adalah tuntutan. Ketika kita tidak melaksanakannya, ya, tentunya kita nanti, ya, pipis di celana lah, atau BAB di celana lah, atau yang lain-lain, ya. Atau masih ada anak-anak di antara anak-anak Ustadz yang masih tidur pipis di kasur, ya. Mudah-mudahan jangan ada, ya. Mudah-mudahan jangan ada. Makanya sebelum tidur pipis dulu. Pipis, wudu. Nah, setelah wudu baca doa tidur. Tapi anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Nah, bagi kita yang hendak membuang hajat, ya, maka perhatikanlah etika atau sopan santun berikut, ya. Yang pertama adalah cari tempat yang sepi, atau toilet atau WC, ya. Toilet atau WC itu tempat yang sepi, nah, pas untuk kita buang hajat. Nah, buang hajat kita. Selanjutnya, jangan membawa tulisan nama Allah, ya, tidak membawa mushaf, tidak membawa buku pelajaran kita yang di dalamnya terkandung dalam
terkandung ayat-ayat Al-Quran atau nama-nama Allah, tidak boleh. Atau mempunyai kalung yang di mana kalung itu ada nama Allah, atau cincin atau baju kita yang ada nama Allah, nah, tidak boleh. Atau ayat-ayat Al-Quran, ya. Bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya, jangan mengobrol saat buang hajat. Ya, tidak boleh kita berkata-kata di dalam kamar mandi. Ya, ketika ada orang yang memanggil kita di dalam kamar mandi, ya, di dalam kamar mandi, ketika itu sangat urgent, sangat penting, cukup dengan bersuara bisa dipahami ya, cukup dengan bersuara berdehem-dehem saja menandakan kita di dalam kamar mandi. Jadi tidak perlu bersuara berkata-kata, tidak boleh. Ini bagian daripada adab di kamar mandi tersebut, adab di toilet, adab buang hajat. Anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, dapat dipahami ya. Jangan menghadap kiblat, ya, tidak boleh menghadap kiblat. Tidak boleh menghadap kiblat, belakangi ya atau menyampingi. Ya, tidak boleh menghadap kiblat kecuali di dalam ruang. Ya, di dalam ruang, maksudnya di dalam ruangan yang ya memang posisinya sudah demikian. Tapi biasanya kalau kamar mandi itu sudah disetting tidak menghadap kiblat, ya. Dengan tata ruang bangunan muslim itu tidak menghadap kiblat, ya, arahnya. Tip anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah. Jangan menghadapi kiblat atau membelakanginya, ya, menyampinginya saja. Tip anak-anak sekalian, yang kelima adalah jangan buang hajat di tempat orang berteduh, di jalan, ya, tempat orang berteduh, ya, jelas-jelas kayak di halte, ya kan, atau di jalan di bawah pohon, ya, di bawah pohon. Tempat kan itu tempat orang berteduh, jangan buang hajat di bawah pohon, ya. Di jalan, di mana jalan yang selalu dilintasi orang, ya, tidak boleh. Walaupun itu jalan-jalan tanah, bukan jalan aspal atau jalan semen, ya. Jalan-jalan tanah, tidak boleh. Karena jalan itu adalah lintas jalan orang melintas lalu lalang. Selanjutnya, di tempat pertemuan mereka, ya, temuan mereka yaitu seperti ruang kelas, ya kan, atau aula masjid, nggak boleh. Atau di dalam rumah, ya, dalam rumah, kecuali di kamar mandi. Pada mata air, ya, tidak boleh pada mata air. Mata air itu kotor lah nanti, ya kan. Jadi mata air ini digunakan orang ini banyak digunakan orang untuk bersuci, tapi kita buang hajat di situ, kan tidak boleh. Ini bagian daripada adab. Atau di bawah pohon yang sedang berbuah, ya, tadi Ustaz bilang tempat berteduh, ya, juga termasuk tempat berteduh. Di bawah pohon yang berbuah tidak boleh, ya. Usahakan itu tidak di bawah pohon yang berbuah. Tapi anak-anak sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, ya, itu adalah etika buang hajat yang pertama, ya. Cari tempat yang sepi atau toilet atau WC, jangan membawa tulisan nama Allah, ya kan. Yang ketiga, jangan mengobrol saat buang hajat. Selanjutnya, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya kecuali dia di dalam ruangan, ya. Selanjutnya, jangan buang hajat di tempat orang yang berteduh, di jalan, di tempat pertemuan, ya, pertemuan mereka, pada mata air, atau di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, itu etika pada buang hajat yang pertama, ya. Etika selanjutnya, ya, buang hajat yang kedua, ya, selanjutnya, ya. Kita anggap saja soalnya materi yang singkat. Nah, anak-anak Ustaz sekalian, saat ini kita akan buang hajat. Lalu hal-hal apa yang ini langkah-langkahnya, ya, langkah-langkah ketika kita mau buang hajat. Langkah-langkah yang kita lakukan ketika buang hajat, ya, yang pertama adalah, ya, lihat bukunya di halaman 31, ya. Langkah-langkahnya adalah, yang pertama adalah masuk ke tempat buang hajat dan mendahulukan kaki kiri, bukan kaki kanan, ya, kaki kiri.
dan saat keluar mendahulukan kaki kanan. Ya, beda ketika masuk rumah ya. Ketika kita masuk rumah melangkahkan dengan kaki kanan ya. Atau keluar rumah kita melangkahkan dengan kaki kiri. Nah, kalau masuk kamar mandi sebaliknya. Kita mendahulukan kaki kiri. Ya. Selanjutnya ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Anak-anak yang Ustaz cintakan Allah. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, sebelum masuk WC atau toilet, kita berdoa dulu. Ada doanya. Apa itu doanya? Disimak bagus-bagus ya, Ustaz baca. Ya, bisa langsung dihafalkan, dipraktekkan di dalam rumah. Ya, karena ini kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Karena dalam setiap hari itu nggak tahu kita berapa kali kita masuk kamar mandi. Ya kan, nggak tahu kita berapa kali. Bahkan ada mungkin 5 kali, 4 kali, atau lebih ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika. Satu ulang ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ustaz ulang sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika minal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is ya. Satu ulang sekali lagi ya, bisa dihafalkan ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya, dihafalkan. Ya, dihafalkan. Karena mudah, sangat mudah doanya kok. Sangat mudah doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Langkahkan dengan kaki kiri. Hop. Boleh diangkat tangannya, boleh tidak ya, tidak mesti. Ya. Boleh diangkat tangannya untuk berdoa atau tidak dianggap enggak apa-apa, enggak mesti ya. Langkahkan dengan kaki kiri. Masuklah ke kamar mandi. Dan jangan membuka aurat kecuali saat buang hajat ya. Belum masuk kamar mandi, kita tidak boleh membuka aurat kita. Enggak boleh membuka pakaian kita ya. Ini bagian daripada adabnya. Masuk dulu kamar mandi. Setelah berdoa masuk dulu kamar mandi, tutup pintunya dulu, baru kita membuka aurat kita saat buang hajat ya. Ambillah posisi bagaimana nyamannya ya ketika kita buang hajat ya, yaitu jongkok ya, jongkok. Ada yang duduk, ada model duduk ada. Dan pastikan dia bersih dulu, baru kita duduk. Selanjutnya yang keempat adalah bersihkan najis yang keluar dari dua jalur tersebut ya, kemaluan kita tadi, yaitu dubur dan dengan air ya. Ini namanya istinja ya, istinja. Ketika kita membasuhnya dengan air, ini disebut dengan istinja. Kalau tak ada air, kita boleh membersihkan najis dengan selain air. Ini dinamakan dengan istijmar. Istijmar yaitu selain dengan air. Boleh menggunakan batu, daun, tisu, kertas, boleh. Tapi ini darurat ya. Darurat, lebih maksimalnya itu menggunakan air. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai karena Allah, tetapi tidak boleh dengan tulang dan atau makanan ya. Tidak boleh dengan tulang ayam atau tulang kerbau, sapi segala macam, atau makanan tidak boleh. Makanan itu kan yang untuk dimakan, atau tulang ya, jelas ya. Dengan kalau kita menggunakan dengan tulang tersebut ya tentunya nanti kita gatal-gatal. Kita perhatikan kondisinya bagaimana ya. Kita gunakan kertas atau tisu ya, tisu basah. Nah, selanjutnya boleh menggunakan kain atau batu, daun ya. Kita pilih yang terbaik agar kita tidak mendapat efek dari cara bersuci kita tersebut, efek jelek ya maksudnya ya. Nanti karena kita asal mengambil sesuatu untuk membersihkan kotoran kita, membuat kita datang penyakit, gatal-gatal lah atau segala macamnya. Tips selanjutnya setelah itu baru baca doa. Selesai buang hajat dan keluar dari WC,
menggunakan kaki, mendahulukan kaki kanan dengan membaca doa gubronaka. Mudah kan? Gubronaka mudah. Anak-anak Ustadz yang Ustadz cintai karena Allah ya. Demikianlah pembelajaran kita kali ini ya. Ustadz ambil suatu kesimpulan adalah di sini kita perlu praktek ya. Kita butuh praktek karena ini kita kerjakan setiap hari. Setiap hari kita kerjakan. Hal ini setiap hari pasti kita kerjakan. Jadi ambil ilmunya langsung praktek. Inilah harapan Ustadz. Perhatikan cara bersuci kita. Dengan memperhatikan cara bersuci kita, insya Allah akan selamat dari siksaan kubur ya, sebagaimana yang dikisahkan Rasulullah tadi, yang di awal pembelajaran tadi Ustaz sampaikan tadi ya. Ada seorang yang disiksa di dalam kubur ya, karena tidak memperhatikan adab buang hajatnya tadi. Mudah-mudahan anak-anak sekalian bisa mempraktekkannya, mendapatkan ilmunya, dan memahami segala apa yang Ustaz sampaikan ini ya. Dengan itu maka selamatlah kita dari siksaan kubur ya, karena kita selalu menjaga kebersihan kita, terutama di dalam buang hajat tersebut ya, berhubungan dengan buang hajat tersebut. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.